polisi itu harus membuktikan dulu apakah betul dia dibanting berkali-kali. Sementara statement dari Kabid Humas sudah mengatakan sesuai dengan laporan polisi bahwa Lesti dibanting berkali-kali di tengah malam dan di pagi hari. Yang kedua kata juga begitu, dibanting berkali-kali. Ini harus dibuktikan dulu. Jika ini tidak terbukti, ini bagaimana? Kalau dia dibanting berkali-kali, itu semua ada patah-patah, tulangnya patah-patah. Nah, ya itu bahkan mereka pagi itu sudah baik-baikan. Satu, yang kedua, mereka juga suami istri ya. Setelah mereka bertengkar di pagi hari, mereka selesai itu damai-damai baik-baikan dan melakukan hubungan suami istri. Jadi sudah selesai. Kenapa tiba-tiba Lesti Bilar sudah pamitan sama suaminya, pulang ke rumahnya, malamnya ada laporan. Makanya saya bilang kemarin, ini ada pihak ketiga yang memang sengaja mengompori agar nama Rizky Bilar hancur sehancur-hancurnya. Sekarang Rizky Bilar sudah namanya sudah hancur sehancur-hancurnya ya. Terus kemudian pekerjaannya juga banyak ditutup, beberapa pekerjaan ditutup. Ini tanggung jawab siapa? Penyidikan kepada pihak penyidik, buktikan bahwa benar nggak klien saya melakukan membanting-banting berkali-kali. Lalu kemudian itu saksi ngelihat nggak ketika itu kejadian seperti itu? Kan ada saksi nih, 2 orang nih, membanting-banting ya, membanting-banting berkali-kali. Melihat nggak? Kalau misalnya saksi melihat, ya berarti bukan perkelahian, bukan ini, berarti acting dong. Masa ada orang di dalam kamar? Iya dong, nggak mungkin itu terjadi seperti itu. Yang ada di dalam kamar itu adalah Rizky bersama istrinya. Dan di dalam CCTV di situ istrinya baik-baik aja, nggak ada tangan patah, dia bisa gendong anak. Penyidikan yang belum tentu hal itu benar. Ya kalau masalah dia dipisum, betul ada misal memar, ya kan saya sudah katakan, ya, saya sudah katakan itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, kepala satu kau. Disitulah si Lesti nyerang. Kakak apaan, ditarik ininya, kan putus itu, ada putus kalungnya. Berarti Bilar sudah melemparkan talang? Sudah, salah satu. Iya, makanya diserang, ngamuk ini Lesti. Rizky minta diam, besok aja. Nah, besok tetap juga namanya istri cemburu kan, istrinya suaminya selingkuh katanya. Seperti itu ya, dia ngamuk terus Lesti, ditutup lah mulut ini, tutup gini, merontak-rontak, ayam mungkin turun ke bawah. Tapi kan itu kan sekejap itu, masa tiba-tiba mereka bisa bicara kok. Saya katakan ada nggak bekas ininya, merah-merahnya? Ya kita bisa ya acting begini. Kemarin abang bilang di Polres Rizky memang ngelempar, tapi enggak, menakuti. bukan lempar, gini, menggertak gini. Oh, nggak sampai terlempar? Bukan melempar gini dong. Kan saya bilang gini. Makanya saya bilang itu bukan ancaman. Dia bisa kan gertak supaya dia diam seperti itu. Saya kalau melihat itu bisa juga dibuat-buat. Yang jelas tidak ada kesengajaan Rizky Bilar untuk menyakiti hati istrinya. Ada provokasi. Siapa bilang emang? Nggak tahu saya. Ini saya nggak tahu. Nanti ya penyidik harus tahu. Dan ini buntu bisa panjang. Panjangnya gimana bang? Panjangnya harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Penyidik harus membuktikan kalau itu dibanting berkali-kali. Dibilang perselingkuhan. Ya kalau perselingkuhan harus ada bukti dong. Dia nggak ada menyesal, yang disesalkan kenapa kok dia Lesti melapor. Dia kaget seperti itu. Atas perbuatannya bang? Gimana dong dia menyesal perbuatan apa yang dilakukannya? Apa yang saya sampaikan ini yang disampaikan Rizky.
Lalu kalau ada netizen bilang pihak Lesti aja diam, kenapa pihak Bilar ya wajar lah, namanya pihak Bilar yang dilaporkan. Ya mereka harus membela diri gitu. Lalu kenapa nggak minta maaf aja? Harus kita foto-foto ucapan minta maaf itu, harus kita ini begitu. Nah lalu kan salah sama netizen. Salahnya di mana? Kan netizen sendiri yang menggiring opini bahwa Bilar itu iblis, Bilar itu ini, Bilar itu ini. Pengadilan belum memutuskan. Tunggu aja pengadilan memutuskan baru kita bisa ngambil kesimpulan. Netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya, padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Kamu akan diangkat derajat kamu. Kamu sedang diuji. Tidak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian. Ini ujian kamu. Begitu juga dalam rumah tangga mereka. Tetap cintai dan sayangi istri kamu. Begitu juga dengan Lesti. Imbang saya beri nasihatnya. Jadi kalau suatu ketika nanti kebenaran akan terungkap di kepolisian, saya akan juga mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi, dan saya siap disomasi sama siapapun yang merasa saya bohong. Demi Allah, saya bersumpah, apa yang saya ucapkan akan saya pertanggungjawabkan. Siapa yang mau mensomasi saya, silakan. Karena saya bicara sesuai fakta, apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Makanya apa yang tidak saya lihat, saya nggak mau komen. Kalau tadi adik-adik wartawan nanya apakah benar ada KDRT, saya kan nggak lihat. Gimana saya komen? Lalu kalau ada adik wartawan, bagaimana keadaan Lesti? Saya belum mau komen. Karena itu nanti akan mempengaruhi BAP di kepolisian. Saya nggak pintar banget soal hukum, makanya saya nggak berani ngomong soal hukum. Biarkan kepolisian yang bertindak. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia tercerahkan. Jangan lagi mengujat-ujat, doakan yang baik-baik, karena ucapan kita kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah, ucapan yang baik-baik akan kembali kepada diri kita. Oke? Saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu. Tidak. Saya pribadi tidak mengelak. Saya serahkan kebenarannya nanti di pihak kepolisian. Kan Pak Polisi juga pinter-pinter mengungkapkan fakta pasti berdasarkan A, B, C, bukan hanya berdasarkan laporan gitu. Walaupun visum ada, nanti kan dibuktikan dengan fakta-fakta lain yang ada. Polisi kita pintar. Bilar, setelah kejadian ini menjadilah pribadi yang lebih baik. Kalau kata orang kamu temperamen, ubah sedikit. Jadi kalau kalian tanya apakah benar Bilar orangnya temperamen, saya kembalikan. Ada nggak manusia di dunia ini yang nggak punya temperamen? Temperamen itu kan ini, cuma temperamennya itu bisa temperamennya kasar, bisa lembut, tapi semua kita punya temperamen. Cuma ada yang bisa mengendalikan temperamen dia, ada yang tidak bisa, tergantung situasi dan kondisi. Adik-adik wartawan juga pasti punya temperamen, injek aja kakinya, marah nggak? Tonjok aja pipinya, marah nggak? Itu kan salah satu contoh bahwa kita manusia punya temperamen. Jadi Bilar temperamental, semua kita temperamental. Cuma bisa nggak kita untuk mengendalikan temperamen kita?
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.